Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to TOEFL Class. Jadi, ini merupakan video pertama kita untuk kelas TOEFL. Jadi, di video kali ini kita akan membahas Mission 1, yaitu Subject and Verb. Jadi, kita akan belajar tentang subjek dan verb. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam soal TOEFL, dalam kalimat soal TOEFL, dan kalimat bahasa Inggris manapun, kita harus pastikan bahwa dalam kalimat itu ada subjek dan ada verb. Ya. Dan ini yang paling umum diujikan di soal TOEFL. Jadi, kita harus tahu bahwa dalam kalimat itu ada subjek dan ada verb. Masalahnya kemudian, kadang agak sulit bagi kita menentukan yang mana subjek dan yang mana verb dalam kalimat itu ya. Olehnya, untuk bisa mengetahui yang mana subjek yang mana verb, kita mulai dulu dengan jenis kata dalam bahasa Inggris ya, jadi dasarnya dulu. Bahwa dalam bahasa Inggris itu ada beberapa jenis kata ya, termasuk pertama yaitu noun, kata benda, jadi teacher ya, profession, teacher, guru, dokter, driver, supir, jadi semua profesi itu dianggap kata benda ya dalam bahasa Inggris. Animal juga termasuk ya, cats, dogs, lions, tigers, and others ya. Jadi semua hewan, profesi masuk dalam kata benda dalam bahasa Inggris ya. Book, buku, information, informasi, studi ya. Love, rasa cinta, rasa suka, semuanya masuk kategori kata benda. Next, verb. Study, inform, love, book ya. Jadi verb itu ada kata-kata pertama yang ini ya, yang eat, saya kasih lihat, ini eat ya. Kemudian kata-kata keduanya ate, kata-kata ketiga eaten, dan kata kerja eating ya. Jadi ini istilah-istilah ini kita mesti tahu ya. Perhatikan bahwa di sini kita lihat ada kata book, buku untuk yang kata benda. Ada book yang sebagai kata kerja. Nah untuk kata benda book artinya buku ya. Kata benda buku, buku biasa, buku pelajaran. Nah kalau untuk kata kerjanya book bermakna membooking atau memesan. Jadi begitu ya dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang memiliki beberapa fungsi ya. Sama dengan love. Love ketika dia bermakna sebagai kata kerja, dia maknanya mencintai. Ketika dia bermakna rasa suka, rasa cinta atau suka, itu dia sifatnya kata benda ya. Saya sarankan untuk menggunakan kamus Cambridge Online untuk mengetahui jenis kata tertentu ya. Kalau kamus bahasa Indonesia, apalagi menggunakan aplikasi di HP, itu biasanya informasinya kurang lengkap ya. Ini saya kasih lihat situsnya ya. Jadi bisa cek ini, dictionary.cambridge.org ya. Maksud saya di sini, misalkan ini kayak tadi book, dia bisa berfungsi sebagai noun, bisa juga berfungsi sebagai verb ya, ini ya. Bisa juga berfungsi sebagai verb ya. Jadi itu ya. Oke, next. Ada kata sifat, adjective, beautiful, sick, educated, interesting, historic. Kata sifat lainnya juga historical. Jadi dalam bahasa Inggris tentunya ada ciri-ciri khas tertentu untuk setiap jenis kata. Misalkan kata benda itu ion-ion. Kalau kita dapat kata menggunakan ion, itu umumnya dia kata benda. Sama dengan full. Kalau full itu kita dapat umumnya dia kata sifat. Sama dengan id ya, atau ic atau al ya, itu biasanya dia kata sifat. Nanti kita akan pelajari tentunya ciri-ciri setiap jenis kata ya, akhiran ya maksudnya. Oke, yang lain ada kata keterangan adverb. Jadi ini informasi tambahan saja. Jadi ada istilahnya adverb of place in school, misalkan ada juga adverb of time at 7 o'clock. Ada juga adverb of frequency, quickly, never, often, frequently, usually, dan lain-lainnya. Untuk istilah adverb ini kita tidak wajib ketahui jenis-jenis adverb ya, tidak wajib. Cukup kita tahu bahwa kata ini dia adverb ya. Jadi cukup sampai di situ ya, kita tahu bahwa kata ini adverb. Nah, jenis kata lain ada kata depan, preposition, di, dari, at, to, with, by, dan lain-lain ya. Kemudian ada istilahnya pronoun, kata ganti, ada subject pronoun, ada object pronoun ya. Jadi ada subject pronoun, kata ganti orang atau benda, yaitu I, you, he, they, he, she, it ya. Jadi I tentunya saya, you kamu, jadi kata ganti kamu,
Kemudian they ini tidak hanya untuk orang ya. Jadi misalnya kita bilang banyak orang, kita bisa bilang they, mereka. Benda juga dalam bahasa Inggris kita pakai they ya. Misalkan ada 2 kursi, kita bilang they. Kalau 1 kursi berarti it ya, begitu. Jadi they ini mereka, bisa benda, bisa orang. Conjunction, kata penghubung, istilah lainnya konektor ya. Ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Ini termasuk wajib untuk kita ketahui jenis-jenis konektor. Ini akan kita pelajari satu persatu di selama pembelajaran kita ini ya. Nah, jadi termasuk and, but, but, yet, nor, what, that, which ya. Jadi akan banyak jenis-jenis konektor ya. Ke depan kita akan pelajari itu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, pertanyaannya tadi kita sudah pelajari jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Sekarang masalahnya jenis kata mana yang bisa jadi subjek dan yang bisa jadi verb ya. Verb di sini artinya verb yang murni bisa dipakai dalam kalimat ya. Bisa berdiri sendiri dalam kalimat. Misalkan ini ya, yang bisa jadi subjek itu cuma 2 ya. Ada beberapa tapi untuk dasar cukup 2 ya untuk TOEFL. Untuk kali ini ya. Yaitu noun, kata benda tadi sudah dijelaskan bahwa noun itu ada beberapa jenis ya. Ya, noun ini bisa jadi subjek, begitu pun subject pronoun. Jadi kata ganti ya. Pronoun ini saja ya. Untuk subject pronoun cuma he, she, they, it, I, you, they ya. Tiada lagi yang lain. Jadi terbatas di situ ya. Oke, next. Nah, untuk kata kerja itu mesti kita ingat bahwa memang ada beberapa jenis kata kerja. Tapi untuk kata kerja pure bisa berdiri sendiri dalam soal, dalam kalimat. Itu hanya ada beberapa ya. Misalkan main verb itu cuma verb 1 dan verb 2. Jadi verb 3 dan verb ing itu bukan kata kerja murni ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nanti kita akan jelaskan itu ya. Misalkan kata kerja pertama itu stand, keduanya stood, kata kerja pertama run, keduanya ran, kemudian study, studied ya. Selain kata kerja pertama dan kedua, juga ada 4 jenis kata kerja bantu. Tidak ada to be, is, are, was, were. Jadi semua ini kata kerja. Ada to do, does, did ya. Jadi, kemudian to have, has, had. Jadi ini soal lengkap ya. Kalau modal ada beberapa lebih lagi ya. Can, could, will, would. Ada juga may, ada juga might, ada juga should ya. Dan lain-lain ya. Jadi itu dia. Saya pakai pulpen ya. Oke. Jadi cukup diingat bahwa kata kerja itu ada verb 1 dan verb 2. Kemudian ada 4 jenis lainnya. To be, to do, to have, dan modal. Semua ini ya. Jadi itu yang mesti diingat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh kalimat. Misalkan, he is beautiful. Jadi, he ini pronoun. Tentunya bisa jadi subjek. Jadi, subjeknya adalah he, kata kerjanya adalah is ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia, itu kan kita tidak bisa terjemahkan dia cantik. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia secara literate, cukup kita bilang he beautiful. Nah, dalam bahasa Inggris ini dianggap salah karena beautiful ini kata sifat. Jadi tidak ada kata kerjanya ya. Jadi makanya kita butuh is ya. Baru bisa kalimat ini dianggap benar. Next, he is studying English. Jadi kata kerjanya adalah is. Ingat, verb ing itu bukan verb murni ya. Kalau kita bilang he studying English itu salah ya. Karena studying itu tidak dianggap kata kerja murni. Bisa berdiri sendiri. Makanya kita butuh is ya. Ini kita akan pelajari lebih jauh lagi ke depan ya. Ini cuma untuk mulai tahu yang mana subjek dan yang mana verb. Next. The fish was eaten by the cat. Nah, kita lihat verbnya adalah was, subjeknya adalah the fish. Subjeknya adalah noun. Jadi bukan eaten ya kata kerjanya. Eaten ini kata kerja ketiga, tapi dia bukan pure verb ya. Sama kasusnya dengan yang tadi, verb ing. Jadi ingat, yang bisa jadi verb adalah verb 1 dan verb 2 ya. Kemudian the birds flew far away ya. Jadi flew sebagai kata kerja, dia ini verb 2 ya. Subjeknya adalah the birds. Next, they can speak English ya. Jadi they sebagai subjek pronoun, kemudian modal can itu sebagai verb ya. Jadi sudah bisa ya kita tahu yang mana subjek dan yang mana verb. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita sudah mulai masuk ke soal TOEFL ya. Ya. Oke. Nah, di TOEFL itu mesti kita ingat bahwa ketika soal menanyakan permasalahan subjek dan verb, itu ada 2 masalahnya ya. Kadang subjeknya dihilangkan, atau mungkin double subjek ya. Begitupun dengan verb. Kadang verbnya dihilangkan, atau mungkin double verb.
ya. Begitu. Jadi kita lihat contohnya, misalkan Titi was backed up for miles on the freeway. Kita lihat bahwa was ini kata kerja. Backup ini kan kata kerja ketiga ya, bukan dia pure verb ya, jadi bukan verb murni yang bisa berdiri sendiri. Jadi kita sudah ada verb, berarti kita kehilangan subjek, missing subject. Jadi kita tinggal cari yang mana subjek di bawah ya. Misalkan yesterday, ini keterangan waktu, kan tidak mungkin jadi subjek ya. Yang bisa jadi subjek cuma noun dan pronoun. In the morning keterangan waktu, traffic ini noun bisa, cars juga bisa ya. Jadi ini sudah pasti salah, ini juga sudah pasti salah ya. Nah sekarang antara traffic dan cars. Kita lihat bahwa was ini singular ya, berarti subjeknya pastinya adalah traffic. Cars ini dia jamak, jadi tidak mungkin bisa jawabannya ya. Kalau misalkan was ini kita ganti menjadi were, itu berarti delta yang benar ya. Tapi karena di sini was, jadi yang benar adalah traffic. Next. Engineers sebagai subjek ya. For work on the new space program. Berarti kita kehilangan verb ya. Jadi verb di sini sebagai noun ya. Dia sebagai noun pekerjaannya. Jadi kita kehilangan verb. Nah, kita tinggal cari verbnya. Necessary ini kata sifat, tidak mungkin. Jadi verb pasti salah. Are needed ini kata kerja, are ya. Needed sebagai kata ketiga, berarti boleh jadi benar ya. Bisa jadi ya. Hopefully ini keterangan adverb ya. Jadi tidak mungkin bisa jadi jawabannya. Next month juga keterangan waktu adverb ya. Jadi tidak mungkin jawabannya. Jadi tinggal satu, yaitu bravo. So the answer is bravo ya. Very good. Next. Nah kita lihat bahwa ada going, verb in ya. Ini kan kata kerja yang tidak lengkap ya. Dia butuh teman. The boy sebagai subjek ya. Berarti kita sudah punya the boy subjek. Kita kehilangan verb. Nah, kalau kita lihat alpha itu ada he. Kalau kita pilih alpha berarti double subjek. Masa the boy dengan he ketemu ya? Double ya. Jadi pasti salah. Kemudian B, he always was, sama kasusnya dengan alpha, juga pasti salah. Kemudian is relaxing, ini tidak mungkin ya, verb yang dua ketemu langsung begitu ya. Jadi pasti salah juga. So the answer is delta will be going. Jadi ini will tadi modal ya, yang kata kerja modal. Jadi dalam bahasa Inggris ketika modal will, misalkan mau ketemu dengan going, itu dia harus ketemu dengan to be ya, sorry. Dan ketemu dengan be. Jadi kita harus bilang will be going. Jadi salah kalau kita bilang will going. So the answer is delta ya. Jadi jawabannya adalah delta ya. Okay, next. Beluga whale mothers, for example, they nurse their cubs for some 20 months. Kita lihat bahwa subjeknya adalah beluga whale mothers ya. Jadi beluga ini jenis paus ya. Paus yang besar. They nurse. They juga ini pronoun. Berarti kita punya dua subjek ya. Nurse ini verb ya, artinya merawat. Kalau kata bendanya dia artinya perawat. Berarti kalimat ini kalimat salah. Karena double subjek ada they, ada juga beluga whale mothers ya. Jadi kalimatnya salah. Next. The art of storytelling almost as old as humanity. Ya. Kita lihat subjeknya adalah the art of storytelling atau the art saja ya. Jadi kita sudah punya subjek tapi tidak ada verb ya. Jadi kita kehilangan verb. Berarti kalimat ini juga salah. Untuk pembenaran kita bisa bilang the art of storytelling is almost as old as humanity ya. Okay, next. An insect after hatching it feeds its young. An insect sebagai subjek noun. Kemudian it sebagai pronoun. Verbnya adalah feeds, memberi makan ya. Yang ini artinya anak-anak ya. Jadi kita lihat di sini ada double ya. Jadi sama tadi kasusnya dengan nomor 4. Jadi seharusnya it dihilangkan ya. Jadi tinggal an insect after hatching feeds its young-nya. Jadi yang benar itu adalah hilangkan it-nya ya. Jadi kalimat ini juga kalimat salah ya. So next ya, last one ya. Kita tentukan apakah benar atau salah kalimatnya lagi. Kita lihat last week. Last week ini keterangan waktu, jadi bukan subjek. Kemudian build sebagai verb ya. Jadi kita punya verb tapi kita kehilangan subjek. Jadi ingat
subjeknya dulu baru verb. Jadi kalau kita sudah dapat verb tapi tidak ada subjek, itu berarti kalimatnya sudah pasti salah ya. Jadi di sini seharusnya mungkin kita butuh subjek ya. Misalkan last week bisa mungkin kita bilang we built ya. Jadi last week we built a new house together near the river ya. Jadi kita tinggal tambahkan subjek. Okay? So that's all for the explanation. Jadi semoga bisa dipaham. Kalau belum dipaham, tanya dulu ya. Selanjutnya tinggal kerja latihan ini ya di kelas daring ya. Sudah ada di kelas daring ini. Jadi bisa dikerja ya. Nah, di sini kita sudah ada lihat ada 2 contoh lagi. Sudah diberi jawaban sampel. Nomor 1 ini masalahnya adalah tidak ada subjek. Misalkan last week went fishing. Sama tadi kasusnya nomor 7. Seharusnya last week we went ya. Ada verb, tidak ada subjek. Nomor 2, ini subjeknya as schedule. Bisa sampai events. Kemudian verbnya adalah can be, obtain atau can ya. Modal ya. So that's all. Silahkan dikerjakan nomor 3 sampai nomor 10 di Moodle. So that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.